Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 16A yang beranggotakan Fikri Aditya Perdana, Theophilus Risang Aji Nugraha, dan saya sendiri Sultan Ibrahim Salam akan mempresentasikan tugas struktur baja, yaitu analisis struktur dan pemodelan portal dua dimensi bangunan. Di sini kami akan menggunakan dua aplikasi untuk memenuhi tugas tersebut, yaitu SAP 2000 dan Microsoft Excel. Jadi bangunan yang dipilih oleh kelompok kami adalah bangunan parkiran wisata Ngabean yang terletak di Jalan KH Waitasim nomor 1-29, Noto Prajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah tampak depan dari bangunan yang kami pilih. Berikut merupakan denah kolom, balok induk, dan balok anaknya. Untuk kolom lantai 1 menggunakan baja profil 250 x 250 mili. Untuk balok induk lantai 1 menggunakan baja profil 350 x 180 mili. Untuk balok induk lantai atas menggunakan baja profil 200 x 200 mili dan untuk balok induk lantai atas menggunakan 200 x 200 mili. Oke, baik. Selanjutnya dari gambar denah tersebut, mari kita aplikasikan ke dalam SAP. Untuk mengawali, langsung ke New Model. Nah, di sini di New Model ini pilihlah dua dimensi frame. Setelah itu, langsung kita tidak menggunakan dimensi portal frame, tapi menggunakan edit sendiri, yaitu edit grid. Selanjutnya, atur sesuai dengan ukuran pada denah. Nah, di sini karena bentangnya itu 7,2 dan salah satu bentang setengahnya 3,6. Nah, kemudian masuk pada sumbu Z-nya, tingginya sekitar 5,5 meter dan yang lantai 2 4,5. Di situ ada sedikit typo, di situ ada A, seharusnya di situ 4,5. Kemudian langsung di OK. Oke, selanjutnya masuk ke material. Jadi material dari bajanya sendiri kita bikin new material baru dengan nama BJ37. Kemudian masukkan data sesuai dengan BJ37 tersebut. Lanjut, kemudian setelah memasukkan materialnya, kita buat tumpuan tersebut itu jepit semua. Sebelum itu blok semua, baru masuk ke assign, kemudian join. Kemudian ada restrain, tekan, langsung ganti jepit. Kemudian setelah apply, masuk ke frame properties. Nah, di sini karena ada beberapa jenis ukuran, maka dibuat semua. Nah, setelah itu modify, ubah semua ukuran sesuai dengan jenis yang dipilih. Selanjutnya assign kepada setiap kolom dan baloknya sesuai dengan denahnya. Oke. Sekarang masuk ke load pattern-nya. Nah, di sini kita menggunakan dead load, ADL, dan live load. Di sini dead load-nya self weight multiplier-nya diisi 1. Selain itu 0. Kemudian setelah itu masuk ke define load case-nya. Nah, di sini kita modify semua ke linear static. Nah, di define load combination ini sesuai dengan ketentuan di soal, ada beberapa combination. Tinggal masukin aja langsung ke load combination datanya, masukkan sesuai dengan judulnya. Semisal ADL itu bernilai 1, kemudian live load bernilai 0,25, dan let load bernilai 1. Masukkan sesuai dengan ketentuannya. Langkah awal pemodelan adalah analisis pembebanan menggunakan Excel. Untuk yang pertama, kami melakukan analisis beban mati dengan menginput data seperti berat jenis baja, luas penampang, jumlah kolom dan balok, panjang kolom dan balok, untuk mendapatkan beban merata dan beban titik dari struktur tersebut. Yang kedua, kami melakukan analisis beban hidup dengan asumsi beban 1,92 kN per meter kuadrat berdasarkan SNI pada bangunan parkiran. Bangunan ini menggunakan profil kolom H 350 x 350 pada lantai 1 dan profil
200 kali 200 profil H pada lantai 2. Sedangkan untuk balok lantai satunya menggunakan profil IWF ukuran 350 kali 175 dan pada lantai 2 menggunakan profil H dengan ukuran 200 kali 200. Langkah selanjutnya setelah analisis beban mati dan beban hidup akan dilakukan analisis ADL, yaitu additional dead load. ADL yang digunakan pada kelompok kami adalah beban plat lantai, beban gording, beban kuda-kuda, dan beban atap. Untuk beban plat lantai diperoleh hasil beban rata yaitu 9,05 kN per meter. Lalu untuk berat plat lantainya adalah 162,93 pada lantai 1. Pada lantai 2 diperoleh beban merata yaitu 0,11 kN meter dan berat lantainya adalah 2 kN. Untuk beban gording diperoleh beban merata adalah 1,01 kN per meter dan beban totalnya adalah 18,25 kN. Lalu untuk lantai 1 beban gording tidak ada karena tidak ada gording pada lantai 1. Untuk beban kuda-kuda, beban total yang diperoleh adalah 18,69 kN dan berat meratanya adalah 1,03 kN per meter pada lantai 2 dan kuda-kuda pada lantai 1 tidak ada sehingga tidak dihasilkan beban total dan beban merata. Lalu untuk beban genteng pada bangunan kami menggunakan genteng asbes sehingga beban total yang dihasilkan adalah 0,076 kN dan berat meratanya adalah 0,004 kN per meter. Berdasarkan analisis Excel diperoleh beban total 290 kN. Setelah analisis Excel kami melakukan analisis pembebanan menggunakan SAP dan diperoleh beban total pada analisis SAP adalah 291 kN. Maka diperoleh error 0,35%. Lalu beban lantai yang didapat pada analisis Excel adalah 20 kN untuk lantai 1 dan 8,5 kN untuk lantai 2. Berikut adalah hasil analisis beban pada SAP 2000. Yang pertama adalah beban ADL dan yang ini adalah beban LL. Lalu untuk slide selanjutnya ini merupakan hasil analisis beban gempa pada SAP 2000. Lalu berikutnya ini adalah hasil perubahan analisis profil penampang kami pada SAP 2000. Terdapat perubahan profil baja pada lantai 1 yaitu pada kolom lantai 1 yang awalnya adalah profil H 250 kali 250 menjadi profil H 350 kali 350. Dan untuk slide ini juga terdapat perubahan rasio penampang pada analisis SAP 2000 pada kelompok kami. Untuk hasil PMD, SFD, NFD kami sajikan pada slide ini, dan untuk slide ini adalah untuk kombinasi beban 1,2 D plus ADL plus 1,6 LL. Lalu untuk slide ini adalah hasil penyajian PMD, SFD, NFD pada kombinasi beban 1,2 D plus ADL plus 1E. Untuk slide ini adalah hasil penyajian PMD, SFD, NFD pada kombinasi beban 1,4 LL. Setelah melakukan analisis pembebanan pada Excel, dilakukan analisis manual. Untuk analisis manual, yang pertama adalah analisis manual kolom. Pada analisis manual kolom digunakan salah satu kolom pada bangunan kami, yaitu pada kolom
pojok kiri bawah. Kami sebut kolom BC. Dengan profil kolom yaitu profil H 350 kali 350. Setelah menentukan kolom yang akan kami analisis, kami membuat section properties yang dimana isinya datanya diperoleh dari data SNI dengan data sebagai berikut. Lalu untuk balok yang digunakan pada analisis kolom ini ada dua balok, yaitu balok pada lantai 1 yaitu profil WF 350 kali 175 dengan section property sebagai berikut, dan balok pada lantai 2 yaitu profil H ukuran 200 kali 200 dengan section property sebagai berikut. Lalu untuk mutu baja yang akan dipakai dari kami adalah mutu baja BC37 dengan section property sebagai berikut yang berasal dari SNI dengan tegangan putus minimum FU 240 dan tegangan leleh minimum 370. Selanjutnya dilakukan cek tekuk lokal pada batang tinjauan kami. Dengan batang yang kami tinjau adalah batang profil H 350 kali 350, dianalisa kelangsingannya didapat hasil non langsing pada flange maupun webnya. Nilai lambda untuk web maupun flange lebih kecil dibanding lambda R. Selanjutnya adalah menentukan faktor kekakuan dari kolom yang kami tinjau, yaitu dengan meninjau dua titik pada kolom tersebut. Nilai GB dan GC diperoleh dari sigma penjumlahan antara inersia kolom dibagi dengan panjang kolom pada pertemuan titik tersebut. Lalu setelah diperoleh nilai GB dengan nilai 2,909 dan nilai GC adalah 1, kami mencari nilai K menggunakan nomogram tak bergoyang dan diperoleh nilai K adalah 0,76. Selanjutnya yaitu mencari nilai dari FE dan FCR pada flexural breaking strength dan torsional breaking strength yang akan digunakan untuk mencari nilai kuat tekan nominal PNT dan PNC. Pertama adalah menentukan jenis kolom, apakah tekuk elastis atau non-elastis pada kolom tersebut. Lalu diperoleh hasil bahwa nilai lambda kami kurang dari lambda batas, sehingga kolom termasuk ke dalam tekuk non-elastis. Dan untuk mencari FE dan FCR dapat menggunakan rumus yang ada di samping. Setelah mencari nilai FE dan FCR, selanjutnya menghitung nilai kuat tekan nominal dari kolom yang kami tinjau. Hasil dari perhitungan yang digunakan adalah PN yang paling kecil, yaitu 3187,7 kN, dan kemudian dihasilkan dengan hasil analisis dari SAP yaitu 3071,7 dan diperoleh error sebesar 3,77%. Setelah menentukan nilai PN dan errornya, selanjutnya adalah menentukan kuat tekuk rencana MN. Langkah awalnya yaitu menghitung nilai tekuk lokal pada badan dan sayap, nilai lambda yang dihasilkan dibandingkan dengan lambda P dan lambda R. Lalu diperoleh lambda kurang dari lambda P dan lambda R, sehingga termasuk ke dalam elemen kompak. Lalu kami melakukan cek terhadap dua nilai batas, yaitu non-plastis dan tekuk torsi lateral. MN diperoleh dengan mengalihkan FY dan ZF. Untuk tekuk torsi lateral dilakukan perhitungan dan memperoleh kondisi LP kurang dari LP, sehingga kondisi ini tidak boleh digunakan. MN yang dipakai adalah 538,527312 kN dan MN sub yang digunakan adalah 538,527, sehingga didapat errornya adalah di bawah 0,001. Berikut adalah data yang diperoleh dari kombinasi beban terbesar kami, yaitu 1,2 DL plus HDL plus 1,6 LL. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk menghitung faktor amplifikasi.
Lalu untuk selanjutnya yaitu kami mencari nilai PU VUMU untuk menentukan nilai PR dan MR. Karena kolom yang kami tinjau tidak bergoyang, maka nilai B2 sama dengan 0 dan nilai B1 yang kami cari dengan rumus di samping kami mendapatkan bahwa nilai B1-nya itu kurang dari 0 sehingga B1 yang kami pakai adalah nilainya 1. Dan nilai PE dan CM dapat dicari menggunakan rumus yang ada di samping. Lalu kami mencari nilai M1, M2, MNT, PNT, MLT, dan PLT dari analisis SAP 2000. Setelah itu kami mencari nilai PR dan MR menggunakan rumus yang ada di samping dan dibandingkan dengan PR, MR pada SAP dan ternyata error yang kami peroleh mendekati 0%. Oke, baik, setelah mendapatkan hasil dari perhitungan Excel, mari kita lanjut ke analisis manual baloknya. Oke, baik, untuk mengawali analisis manual balok ini, yang pertama melakukan cek terhadap lentur. Nah, di sini kita akan mengamati balok pada lantai 1 dengan menggunakan profil WF sebesar 350 kali 175. Nah, berikut berupa section propertiesnya. Yang pertama ada AG senilai 63,14 cm persegi, kemudian ada inersia terhadap sumbu X dan Y sebesar sekian yang tertera, kemudian ada SX dan Y yang tertera pada tabel yang diambil pada sumber dari Gunung Garuda. Kemudian ada ZX yang bisa diambil terhadap dua opsi. Yang pertama bisa diambil melalui rumus tersebut. Yang kedua juga bisa langsung diambil dari detail sub pada bagian section propertiesnya. Nah, di sini saya mengambil ZX-nya yang berada di sub senilai 1059 cm3. Selanjutnya di sini ukurannya ada H tingginya, terus ada B lebarnya, kemudian ada BF setengah dari B, kemudian ada TW-nya sebesar 7, TF-nya sebesar 11, kemudian ada R lengkungnya sebesar 14, kemudian ada I atau inisial R pada sumbu X dan Y sebesar 14,7 cm dan Y sebesar 3,9 cm. Nah, di sini HO atau nilai tinggi total 350 dikurangi TF-nya 11. Lanjut. Oke, di sini kita menggunakan mutu baja 37 sebesar FY 240 MPa, kemudian Fx atau Fu sebesar 370 MPa. Di sini elastisitasnya sebesar 200 MPa, kemudian G sebesar 80.000 MPa. Nah, di sini mencari nilai CW, tapi sebelumnya kalau di balok ini nilai CW ini tidak akan berpengaruh pada apa-apa kecuali pada kolom. Lanjut. Kemudian yang sebelum mengawali contoh tersebut, maka cek terlebih dahulu tekuk lokalnya. Nah, di bawah sini ada rumusnya. Yang pertama cari sayap dan cari badannya. Kemudian didapat nilai lambda F-nya sebesar 7,9, lambda PF-nya sebesar 10,9 dan lambda RF-nya sebesar 28,8. Nah, hasil dari ceknya itu bahwasanya sayap itu kompak. Kemudian dari badannya juga Webs rumusnya telah tertera. Kemudian diperoleh hasil lambda W-nya sebesar 46,85, kemudian lambda PW-nya sebesar 108,5 dan lambda RW-nya sebesar 164,5. Nah, diperoleh hasil dari pengecekannya bahwasanya badan tersebut kompak. Nah, setelah mendapatkan hasil tersebut, lanjut untuk mencari kondisi lelehnya. Nah, rumusnya sudah ada, yaitu MS sama dengan MP sama dengan FY dikali ZX yang sudah didapatkan dari section properties tersebut. Nah, didapatkan kondisi lelehnya itu sebesar 254,16 km/meter. Lanjut, kemudian cek LTB-nya. Nah, di sini menggunakan tinjau satu balok
LB-nya sama dengan 7,2 meter atau 720 cm. Kemudian R-nya menggunakan IX yang paling terkecil yaitu 3,95 cm. Kalau bisa lihat di awal yang di section propertiesnya. Kemudian mencari LP. LP itu batas panjang tak brace lateral untuk keadaan batas leleh. Nah, di sini diperoleh dengan rumus yang tertera pada layar yaitu 1,76 kali RY akar elastisitas plus FY, diperoleh hasil 200,68,68 cm. Kemudian lanjut mencari RTS-nya. Menggunakan rumus yang tertera pada layar diperoleh hasil 24,3. Nah, kemudian dilanjut untuk mencari CB dan C. Di sini menggunakan standarisasi nasional, bahwasanya C itu bernilai 1 dan kemudian CB itu bisa diperoleh dari dua cara. Yang pertama, CB yang bisa langsung diambil dari pendetailan dari SAP. Kemudian yang kedua diperoleh dari rumus yang berada di SNI. Di sini saya menggunakan yang berasal langsung dari SAP yaitu sebesar 1,65. Oh ya, bahwasanya untuk mencari CB ini yang berdasarkan dua cara tadi sebenarnya kurang lebih caranya hampir mirip dan hasilnya kurang lebih hampir mendekati. Kemudian lanjut untuk mencari LR. Dan untuk kemudian lanjut setelah mendapatkan nilai CB, C, dan ETS-nya lanjut untuk mencari LR. LR itu adalah batas panjang tak terbrace untuk kondisi batas pada tekuk torsi lateral yang diperoleh hasilnya 2761,27. Oke, setelah mendapatkan LR, mari kita mencari kondisi batas lelehnya yang berdasarkan dari cek LTB ini. Nah, diperoleh MN-nya sebesar 493 kN/m. Oke, oh iya, sebelumnya saya lupa untuk mencari nilai LR ini sebelumnya dikondisikan untuk mencari nilai MN ini sebelumnya dikondisikan dengan panjang LR, LB, dan LP. Nah, karena kita memiliki tiga nilai tersebut, maka kita masuk ke bagian B, yaitu apabila LR lebih besar dari LB dan lebih besar dari LP, maka MN-nya menggunakan rumus yang tertera pada layar. Diperoleh hasil 493. Oke, setelah itu perbandingan dari hasil MN yang diperoleh dari cek LBT tersebut dan kondisi leleh yang pada slide sebelumnya dipilih berdasarkan hasil yang paling terkecil, maka MN yang terpakainya itu sebesar 254,16 karena digunakan nilai MN yang terkecil. Nah, setelah itu terdapat MN sub, artinya ini tuh yang berdasarkan hasil dari proses sub yang telah kita run. Diperoleh hasil MN sub-nya sebesar 254,05 kN/m. Nah, berdasarkan hasil kedua tersebut, maka bisa diperoleh errornya, yaitu sebesar 0,04%. Hasil tersebut kurang dari 2%, maka balok cek lentur tersebut aman. Oke, kemudian selanjutnya yaitu cek terhadap geser. Yang pertama lambda W. Oke, yang pertama lambda W yaitu diperoleh dari panjang total dibagi TW yaitu sebesar 50. Kalau bisa lihat balik lagi ke awal section propertiesnya, H-nya berapa dan TW-nya berapa. Kemudian dilanjut mencari lambda RW. Ada dua, tetapi yang digunakan kali ini yaitu 2,24 karena sesuai dengan SNI. Nah, rumusnya telah tertera pada layar, kemudian dimasukkan, diperoleh hasil 64,66. Nah, dari sini kita bisa ngecek statusnya, bahwasanya
lambda RW-nya itu lebih besar dari lambda W, maka balok tersebut non-langsing. Kemudian lanjut cari CV sesuai dengan SNI-nya bernilai 1, kemudian AW yaitu hasil pengkalian dari tinggi total dikali TW didapatkan hasil 2450. Kemudian mencari geser N-nya yaitu sebesar 352,8 yang diperoleh dari rumus yang tertera pada layar. Nah, kemudian VP-nya yaitu dikali P, yaitu P-nya itu bernilai 1, maka hasilnya tetap sama yaitu 352,8 kN. Nah, VP sub yaitu VP yang diperoleh dari hasil detail subnya didapatkan berupa 352,8 kN. Maka dari hasil kedua tersebut, VP terpakai dan VP subnya itu kita bisa mendapatkan nilai errornya yaitu sebesar 0%. Maka hasil tersebut benar-benar sama dan aman. Oke, lanjut. Nah, kemudian dari balok tersebut akan terjadi defleksi. Nah, di sini kita bisa langsung untuk mencari zinnya, yaitu dari lebar baloknya tersebut dibagi 360, maka didapatkan 0,02 meter. Nah, setelah kita menghitung manual melalui Excel, nah kita langsung uji coba di sub-nya, bahwasanya nilai di sub pada gambar yang tertera di bawah ini didapatkan hasil defleksi pada sub 0,002429 meter. Nah, dari kedua tersebut dibandingkan atau dicari hasil errornya untuk mengetahui bahwasanya defleksi tersebut memenuhi atau tidak. Nah, didapatkan hasil errornya itu kecil sekali sebesar 0,03, maka cek tersebut aman karena kurang dari 2%. Nah, kemudian ini hasil berupa cek error tersebut yang berada pada balok yang pada slide-slide sebelumnya, yaitu cek lelehnya dan juga gesernya. Nah, di sini saya ulangi lagi bahwasanya balok tersebut berdasarkan hasil dari leleh dan gesernya itu kurang dari 2%, maka balok tersebut aman. Yang di bawah tersebut pada gambar yang tertera ini hasil dari pendetailan subnya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk analisis manual baloknya. Ya, jadi yang selanjutnya adalah perancangan sambungan. Yang pertama adalah kita harus menentukan nilai MU, PU, dan VU dari balok yang akan kita tinjau. Nah, jadi berdasarkan analisis sub diperoleh nilai momen sebesar 105,51 kN meter, gaya aksial atau PU-nya sebesar 28,99 kN, gaya geser atau VU-nya sebesar 85,87 kN. Setelah itu kita menentukan material dan section properties baut. Jenis baut yang diambil adalah baut A325 x M20 dengan diameter bautnya 20 mm. Setelah itu kita cari luas permukaan baut menggunakan rumus lingkaran. Diperoleh luasnya sebesar 314,16 mm persegi. Setelah itu kita tentukan jarak baut ke tepi. Untuk baut 20 mm, jarak minimumnya sebesar 28 mm. Kita ambil sebesar 43 mm. Jumlah baut yang dipakai sebanyak 8 buah. Nah, kemudian kita menentukan material dan section properties pada plat ujung balok. Yang pertama, tegangan putusnya atau FU diperoleh sebesar 370 MPa, FY-nya sebesar 240 MPa. Tinggi platnya ditentukan 350 mm dan lebarnya 180 mm. Untuk tebal platnya setebal 15 mm dan lebar luasan tekan atau B aksen sebesar 135 mm. Setelah itu kita cari jarak vertikal baut dengan rumus berikut. Diperoleh jarak vertikal antar bautnya 88 mm. Terus lebar luasan tariknya dengan rumus 2 kali AB dibagi S diperoleh sebesar 7,14 mm.
Setelah itu menentukan letak garis netral. Letak garis netral ditentukan dengan persamaan yang sudah tertera dengan nilai A, B, C-nya sebagai berikut. Untuk nilai A-nya diperoleh sebesar 63,93, untuk nilai B-nya sebesar 47.250, nilai C-nya sebesar 8.268.750, dan kemudian dicari X1 dan X2-nya menggunakan rumus ABC, yaitu didapatkan sebesar 454,53 mm dan 284,56 mm. Nah, nilai X yang digunakan adalah 284,56 mm karena nilainya kurang dari tinggi plat, yaitu kurang dari 350 mm. Kemudian menentukan tegangan lentur yang terjadi. Jadi menggunakan sigma 1 dan sigma 3 diperoleh dengan persamaan berikut. Diperoleh sigma 1 sebesar 445,121 MPa, sigma 3-nya 102,367 MPa. Nah, kemudian untuk sigma 2-nya diperoleh dengan menggunakan rumus kesebangunan segitiga seperti tampak di gambar. Diperoleh sigma 2-nya sebesar 377,86 MPa. Kemudian menentukan gaya tarik maksimum baut. Untuk gaya yang dipikul baut paling atas atau TU dihitung dengan persamaan berikut. Hasilnya 237.415,3 Newton. Gaya yang dipikul satu baut teratas atau TU1 dihitung dengan membagi TU dengan setengah, hasilnya 118.707,65 Newton. Nah, kuat tarik nominalnya dapat dilihat dari SNI 1729 2015. Untuk nilai FNT-nya untuk baut A325 sebesar 620 MPa. Kemudian menentukan kuat tarik rencana satu baut atau TD dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Diperoleh nilai TD sebesar 146.084,06 Newton. Nah, kemudian dicek syarat keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi di baut, yaitu syaratnya TU1 kurang dari TD. Nah, dari perhitungan kita ketahui bahwa TU1 nilainya lebih kecil dari TD, maka baut tersebut aman untuk menahan gaya tarik. Untuk efisiensinya dihitung dengan menggunakan TU1 dibagi TD, efisiensinya sebesar 81,3%. Kemudian menentukan gaya geser baut. Gaya geser baut atau VU1 dihitung dengan persamaan VU dibagi N. Nah, diperoleh VU1-nya sebesar 10.733,79 Newton. Kuat geser nominal atau FNV juga dihitung menggunakan tabel SNI 1729 2015. Untuk baut A325 nilai FNV-nya sebesar 457 MPa. Untuk kuat geser rencananya satu baut atau VD dihitung dengan persamaan tertera, nilai VD-nya sebesar 107.678,09 Newton. Kemudian cek syarat keamanan terhadap gaya gesernya. Syaratnya VU1 harus kurang dari atau sama dengan VD. Nah, dari perhitungan diketahui bahwa nilai VU1 kurang dari VD, maka baut tersebut aman untuk menahan gaya geser. Rasio gaya gesernya sebesar 0,0997. Kemudian kita menentukan gaya tumpu baut. Gaya tumpu baut atau RD dihitung dengan persamaan berikut dengan syarat apabila nilai RD kurang dari theta F 2 kali 2,4 kali dB kali TP kali FUP, maka nilai yang digunakan adalah nilai RD. Tetapi jika nilai RD lebih besar dari rumus tersebut, maka digunakan nilai rumus tersebut yang juga dihitung sebesar 266.400 Newton. Nah, kemudian untuk menghitung nilai RD-nya dibagi per segmen baut.
karena kita ada 8 baut yang dibagi jadi 4 baris, maka kita menggunakan 4 segmen. Itu segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. Untuk LC segmen baut 1, 2 sebesar 32 mm, dihitung dari tepi lubang ke atas. Dan sedangkan untuk 34, 56, dan 78 sebesar 66 mm dihitung dari jarak antar lubang baut. Nah, untuk RD yang dipakai untuk segmen 1 sama 2 menggunakan 159.840 Newton, dan untuk segmen 34, 56, dan 78 RD yang digunakan sebesar 266.400 Newton. Kemudian sigma RD-nya sebesar 1.918.80 Newton. Kemudian dicek syarat keamanannya, yaitu nilai VU harus kurang dari sigma RD. Nah, jika dicek maka didapatkan nilai VU kurang dari nilai sigma RD, artinya hasilnya baut aman menahan gaya tumpu. Kemudian selanjutnya menghitung kombinasi gaya tarik dan geser, dan nilai parameternya atau FRV dihitung dengan rumus VU1 dibagi AB sebesar 34,167 MPa. Kemudian menghitung tegangan tarik modifikasi atau F aksen NT dihitung dengan rumus yang tertera, hasilnya 744,19 MPa. Nah, kemudian jika nilai FNT kurang dari F aksen NT, maka FNT yang digunakan merupakan nilai FNT, yang artinya gaya tarik lebih menentukan. Dan apabila nilai F aksen NT kurang dari atau sama dengan FNT, maka FNT yang digunakan merupakan besaran F aksen NT dengan kombinasi tarik geser yang lebih menentukan. Nah, dari perhitungan diperoleh bahwa FNT kurang dari F aksen NT, sehingga digunakan FNT sebesar 620 MPa dan kuat tariknya lebih menentukan. Nah, karena kuat tarik lebih menentukan, selanjutnya kita menghitung kuat tarik nominal, yang langkahnya sama dengan menghitung gaya tarik tadi. Kuat tarik nominal dihitung menggunakan persamaan berikut. TD-nya didapatkan 146.084,06 Newton. Nilai TU1-nya tadi sudah dihitung, diperoleh 118.707,65 Newton. Syarat keamanan terhadap gaya tariknya, yaitu TU1 harus kurang dari TD. Jika dicek, maka hasil hitungan baut aman menahan gaya tarik nominal dan efisiensinya sebesar 81,3%. Kemudian ini adalah gambar dari sambungan yang sudah ditentukan. Sekian untuk perancangan sambungan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari tugas kami. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.